Halo teman-teman semua, welcome back to my channel bersama saya Jovenlo. Seperti biasa kali ini saya akan menganalisa saham requestan teman-teman di Instastory tadi ya siang ini, dan kali ini kita langsung aja masuk ya ke IHSG-nya dulu. Kita lihat di sini IHSG kemarin terkoreksi dan di sini ada evening star, jadi IHSG masih berpotensi turun untuk ke bawah ke sini ya. Tapi kalau kita lihat di sini memang ada golden cross di stokastiknya gitu. Jadi kita lihat dulu, mungkin bisa aja dia mantul karena di sini udah kena garis trend dari sini ya gitu, atau enggak mungkin turun sedikit untuk retest area sekitar area 5.920 sampai 5.940-an untuk melanjutkan kenaikan gitu. Secara tren kita lihat dari sebulan ini juga dia masih cenderung sideways ya teman-teman ya gitu. Oke. Kalau kita lihat dari sini sebenarnya untuk dari saya pribadi untuk IHSG masih aman-aman aja sebenarnya gitu, masih di area situ-situ aja gitu, kurang lebih masih consolidation. Kita tinggal melihat aja kira-kira saham mana sih yang berpotensi naik gitu. Misalnya kayak kita lihat mungkin secara teknikalnya bagus atau mungkin secara bandarmologinya bagus, adanya akumulasi, mungkin di situ boleh entry gitu. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini mungkin kayak saham tech dan healthcare gitu itu lagi bagus-bagusnya juga ya teman-teman ya. Telekomunikasi mungkin itu bisa dilirik juga gitu, jadikan watchlist gitu. Tapi tetap kita harus realistis, kalau misalnya trennya udah jelek tetap jaga-jaga dengan stop loss ya. Oke, kita langsung aja masuk ke saham request yang pertama. Di sini ada saham BNBA. Oke, saham BNBA di sini saya melihat candle-nya sebenarnya masih jelek ya di sini ya. Koreksi dua kali di sini karena nggak kuat, dan kita lihat di sini tuh ada rejection panjang di sekitar sini. Ini tanggal 15 ya. Di sekitar area sini. Ini kena garis trendnya, dan ini ketika breakout ini ada berpotensi buat membentuk pinen ya. Dia bisa lanjut lagi naik ke atas gitu. Dan kalau kita lihat lagi secara candle-nya, ini kita ganti jadi 4 jam. Di sini tuh dia berpotensi buat membentuk cup handle, dan di sini kita lihat ini sama pinen atau double bottom di sini ketika dia breakout dan break di sini sekitar 1640 dia bisa lanjut naik gitu, tetap lanjut naik. Dan kalau misalnya terkoreksi, pantau kalau misalnya dia udah deket-deket sekitar area 1300 karena di sini ada rejection dua kali. Kalau di sini ada pantulan, di sini teman-teman boleh entry di sekitar area deket 1300. Jangan jaga-jaga stop loss di area 1200 lah, 1200 ke bawah tuh udah mesti cabut karena berpotensi membentuk double top ya di sini. Kalau breakdown hati-hati gitu. Jadi untuk BNBA kurang lebih gitu, dia juga stokastiknya juga dead cross, dan kalau kita lihat penutupan volume terakhir pun kita lihat di sempat naik bentar ya, terus dia langsung terkoreksi lagi si BNBA gitu. Di sini kalau kita lihat dia dari volumenya pun juga kecil gitu loh. Jadi di sini tidak terlalu besar karena memang transaksinya sepi aja gitu, volume di sini kecil gitu. Jadi di sini mungkin kita bisa perhatikan di dekat area sini untuk area buy on weakness di dekat-dekat 1350-an atau di angka sekarang boleh cicil masuk gitu. Bagaimana secara bandarmologi? Kita langsung aja buka. Secara bandarmologi BNBA kita lihat CDR itu ada distribusi barang sekitar 2,2 miliar, tapi di sini NI dan KK juga masuk. Dan kalau kita lihat untuk top 2 dan top 3-nya di sini, GP dan PD, kita lihat di sini distribusi dari mereka pun ini saya melihat ini retail ya teman-teman ya. Maksudnya dari distribusinya juga nggak terlalu besar. CDR memang dia ada punya barang, kalau nggak salah tuh di sekitar tanggal 10 atau tanggal berapa saya lupa ya, saya coba cek ya. Dia ada punya barang gitu ya. Ini top 2-nya. Tapi kita lihat dong di sini kan RF di sini ada akumulasi sampai 18 miliar gitu. Kita coba ganti di sini. Dari tanggal 1 dari awal bulan di sini RF ada masuk gitu ya. DR juga udah distribusi sebagian gitu. Tapi kalau kita lihat di sini bandar utamanya itu CRF gitu, dan saya melihat average-nya tuh di 1395 gitu. Jadi untuk harga sekarang kita entry gitu itu udah harga average dari CRF gitu. Coba kalau kita cek dari bulan Juni ya. Ini juga sama kurang lebih. Jadi kalau kita lihat nih, jadi di bulan Juli ini CRF itu melakukan akumulasi pada saham BNBA tuh dari tanggal 1 sampai sekarang tuh. Jadi akumulasi itu cukup besar ya, 17,9 miliar. Di sini saya melihat ada akumulasi yang cukup signifikan. Jadi saya sendiri memang ada masuk BNBA dan saya masih hold gitu loh. Tetap jaga-jaga stop loss-nya tuh di sekitar sini lah. Cuma kalau saya biasa memang di angka psikologis 1200, berarti di sini nih. Jadi kalau misalnya dia jebol di sini, itu udah kudu hati-hati gitu. Kurang lebih begitu aja untuk saham BNBA. Kita langsung masuk ke saham selanjutnya. Yang kedua ada saham INKP.
Saham INKP di sini kita lihat ada kenaikan yang cukup signifikan, di mana di sini dia berhasil menembus MA20-nya. Dan ketika kita sudah melihat seperti ini, gitu ya, di sini, ya, ketika kita melihat sudah seperti ini, di sini dia memang berarti ada melanjutkan kenaikan tuh, targetnya tuh sampai ke sekitar 8.600. Ini memang cukup jauh ya, dengan target terdekat di sekitar area sini untuk INKP, gitu, 8.200 ya. Ini untuk INKP ya targetnya ya. Kita lihat dia di sini udah mulai mantul. Dia udah berhasil breakout juga, dia target terdekat tuh di sekitar sini. Gitu. Dan ketika dia udah berhasil breakout di sini, gitu ya. Ini akan lanjut lagi ke sini gitu. Tapi kita lihat dulu gitu, pantulannya sampai mana gitu. Kalau saya lihat memang di sini ada double bottom ya gitu. Ini udah berhasil breakout di sini. Dia masih ada potensi ke sekitar area 8.200 gitu. Nah, kalau kita lihat dari stokastiknya juga sudah masuk di area oversold dan udah masuk di area oversold. Di sini golden cross dan akhirnya mengalami kenaikan. Sedangkan MACD-nya juga udah mulai naik gitu. Terus kita cek secara bandarmologi, ada apa dengan saham INKP? Ya, dia udah downtrend di sini tiba-tiba mantul. Kita langsung aja cek INKP. Jadi INKP kalau kita lihat nih terakhir tanggal 19 tuh ada akumulasi yang cukup signifikan dari CS sama BK. Di sini asing udah mulai pada masuk. Kita cek tanggal 18-nya. Tanggal 18 kan libur ya. Tanggal 16 kita cek. Oke. Jadi di sini kita lihat memang dari tanggal 10 sampai tanggal 19 kita cek. Jadi di sini memang kita lihat ada akumulasi yang sangat signifikan dari asing. Jadi memang untuk saham INKP sendiri sudah diakumulasi oleh bandar ya, gitu ya. Dan penunggang utamanya ada BK sama AK. Jadi boleh diperhatikan untuk saham INKP karena ini masih nggak terlalu jauh dari area akumulasi. Mungkin kalau mau spek buy boleh. Tapi kalau dapat di sekitar 7.600 ke bawah itu bakal good sih. Begitu dia ada koreksi sedikit, bisa masuk lagi buat mantul, itu bagus banget gitu. Dan untuk upside dari INKP sendiri ini lumayan ya, gitu. Ini dia udah jebol nih kemarin, mungkin dia akan masuk di sekitar sini dulu nih 8.200. Ketika dia bisa masuk, dia akan masuk ke area 8.600. Jadi untuk risk rewardnya ini menarik kalau buat saya gitu. Dan secara bandarmologi juga INKP ini menarik gitu. Jadi INKP sudah mulai diakumulasi oleh bandar. Oke, kita langsung aja masuk ke saham ketiga, yaitu saham AGRS. Oke, saham AGRS kita lihat di sini dia koreksi dan kita lihat juga dia itu udah jebol di support sini gitu, di support 220 gitu. Ini faktornya pun didukung oleh IHSG ya. IHSG kan terkoreksi dan kemarin saya melihat tuh banking ya, bank-bank kecil itu pada terkoreksi juga gitu loh. Meskipun nggak semua ya, kayak BGTG dia terbang kencang gitu. Tapi kita lihat kayak AGRS, BNBA dan kawan-kawan yang lain, mereka rata-rata terkoreksi gitu. Dan kalau saya lihat di sini untuk si AGRS itu dia ada support selanjutnya itu di sekitar area 206-208. Kalau misalnya dia jebol ya, dia di sini ada potensi turun lagi ke bawah. Tapi kalau misalnya di sini ketahan ya, which is di sini tuh good buat jadi higher low untuk melanjutkan kenaikan lagi ke atas gitu. Jadi kalau dia mungkin koreksi gitu kan, wajar aja kalau ada koreksi udah naik ke sini nyentuh MA20 nggak kuat. Oke, dia terkoreksi ke sini, ini bisa mantul lagi ke sini gitu loh. Minimal ke sini lah. Kalau memang trennya which is good, dia bakal lanjut lagi terbang ke atas gitu. Kurang lebih seperti itu untuk saham AGRS. Terus kita lihat secara bandarmologi untuk saham AGRS. Untuk saham AGRS secara bandarmologi kemarin nggak begitu signifikan ya. Kita coba cek dari seminggu terakhir. Oke, jadi di sini kalau kita lihat YP itu sebagai top ya, top akumulasi, dan di bawahnya ada EP dan DH. Di sini ada kemungkinan bahwa YP ini yang gerakin saham dari si AGRS gitu, atau bisa jadi malah retail ya teman-teman ya, karena memang meskipun bedanya lumayan tapi nggak terlalu jauh-jauh banget gitu. Kita coba cek dulu pas dia ARB supaya kita lebih tahu. Di sini kita lihat pas dia tanggal 9 ini ada terjadi distribusi. Kita coba cek tanggal 9. Tanggal 9, tanggal 12. Oh, jadi tanggal 12 nih
ini LS ada distribusi yang signifikan ya. Ini pas dia lagi turun closing begini, terus di tanggal 13. Oke, di sini YP masuk banyak ya gitu. Jadi kalau kita lihat kurang lebih memang di sini YP yang paling banyak megang barang saat ini gitu. Terus untuk AGRS dari saya sendiri gimana, saya masih kurang tertarik sih. Kalau misalnya disuruh pilih bank, mungkin saya lebih milih ke BNBA gitu untuk mencari area buy on weakness dan melihat secara bandarmologi itu kelihatan jelas kalau RF tuh punya barang banyak gitu. Sekali lagi tetap disclaimer on, jangan lupa dianalisa kembali gitu karena bisa jadi saya juga salah ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke saham keempat yaitu BKSL. BKSL ini banyak yang nanya nih, BKSL nih ada apa dengan BKSL gitu kan. Kita langsung masuk aja ke saham BKSL yang udah koreksi cukup dalam gitu. Di sini BKSL kita lihat dia sempat masuk ke 50 lagi ya, dan sekarang dia jadi 55. Stokastik juga sudah mulai naik, dan MACD kelihatannya kalau golden cross bisa lanjut dia sampai ke sekitar area dekat-dekat dulu aja, sekitar area 57 gitu, 57 58 lah dekat sini kan. Begitu dia berhasil breakout, maka dia akan potensi naik lagi gitu. Tapi untuk saham-saham seperti ini saya menghindari sih gitu ya, kecuali memang saya benar-benar lagi di depan layar. Biasanya saya masuk kayak kemarin saya ada copet-copet di dada ya, jadi saya udah masuk ke saham dada di 52, saya jual di 55 gitu, kayak gitu misalnya. Jadi untuk saham-saham seperti ini saya jujur aja saya nggak berani tinggal sih untuk BKSL sih. Kita langsung cek aja bandarmologi untuk BKSL. BKSL kalau kita lihat BKSL FS ada masuk sama BQ. Kita cek coba dari di sini ada rejection ya. Kita lihat dari tanggal 14. Kita coba cek dari tanggal 14 saja. 14 FS. Jadi di sini ada akumulasi dari FS kita 1,1 gitu. Untuk akumulasi ada tapi nggak terlalu signifikan banget untuk transaksinya, dan kita lihat transaksinya dari tanggal 14 sampai tanggal 19 itu cuma 18,2 miliar. Which is menurut saya itu kurang liquid. Jadi untuk saham BKSL saya skip dulu gitu. Saya nggak bakal masuk sih. Kecuali memang kayak yang saya bilang tadi, saya benar-benar pantengin live trade. Saya biasanya nyopet-nyopet juga gitu, jadi ada ngambil scalping juga. Tapi kalau kayak ditinggal gitu dari saya jangan. Oke, kita langsung masuk ke saham selanjutnya. Di sini ada saham film. Jadi saham film ini kemarin kalau nggak salah juga baru naik ya, dan kalau kita lihat di sini tuh bagus banget. Ini saya sempat ada tandain dulu, di sini dia ada potensi mantul, tapi di sini gagal. Saya sempat melihat pergerakan saham film, cuma belum entry, dan di sini sebenarnya kalau kita lihat di sini tuh udah ada akumulasi gitu. Saya sempat ada lihat saham film juga, cuma saya masuknya ke saham ABA gitu. Secara bandarmologi di sini sebenarnya udah bagus gitu. Saya lihat di sini ada akumulasi gitu, udah agak lama. Akhirnya dia breakout di sini. Dan untuk PR-nya saat ini adalah dia harus bisa tembus closing di atas 402 atau 402 sampai 404-an lah. Di atas sini dia akan fighting di area sini nih. Ya, begitu dia udah bisa masuk, dia akan lanjut lagi naik ke atas saham film. Dan kalau kita lihat lagi si saham film ini, udah berhasil tembus dari downtrend channelnya gitu loh. Dan dia di sini sideways sebentar, terus udah lanjut breakout lagi ke atas gitu. Jadi kalau kita lihat untuk saham film ini dia berpotensi mungkin ke sekitar area sampai dengan 438 gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya, congratulations, bisa di hold, tetap jaga-jaga trailing stop. Apalagi kalau punya barang di bawah mungkin bisa trailing stop di 378 ya gitu. Tapi kalau misalnya memang dia memang lanjut lagi ya udah gitu. Atau mau re-entry boleh deket-deket 378, jangan di harga segini kalau menurut saya. Kecuali memang dia breakout lagi nih 408, 410 bolehlah buat copet-copet untuk film gitu. Terus secara bandarmologi kurang lebih gimana untuk kita lihat penutupannya aja ya, volume yang besar. Oke, di sini FS ada akumulasi, kita cek dari tanggal 16, FS tanggal 12. Oke, jadi di sini kita bisa melihat jelas di sini akumulasi dari FS dan kita lihat volumenya juga signifikan. Jadi di sini udah mungkin ada potensi lanjut lagi terbang besok, tapi kita lihat dulu gitu. Kalau ada koreksi bisa manfaatkan buy on weakness deket-deket 380 itu dengan stop loss di sekitar area sini.
Sekali lagi disclaimer ya, bukan ajakan membeli. Ntar dipikir dipikir saya ini lagi kan. Jadi ini hanya sharing analisa aja. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke Breeze. Jadi di sini Breeze kita lihat di sini dia udah melanjutkan kenaikan, dia membuat channel baru di sini ya, uptrend, dan di sini udah breakout. Nah, kalau kita lihat sudah seperti ini bagaimana gitu. Sebenarnya kalau saya lihat seperti ini, dia itu bisa ke target upside-nya itu sekitar sini gitu loh. Kenapa saya bilang sekitar sini? Karena kita simple. Di sini kalau kita melihat gitu kan, di sini tuh ada pattern. Oke, saya ambil dulu. Mungkin kita pakai ini aja kali ya, biar lebih cepet. Nah ini ya ampun, baru jadi kalau kita lihat di sini, saya melihat di sini tuh ada inverse and shoulders, sini tuh besar, dan untuk targetnya tuh sepanjang ini. Ini untuk target jauh ya, jadi jangan mentang-mentang ada inverse and shoulders terus langsung HK aja gitu, tetap pada porsinya gitu masuk. Jadi kalau kita masuk tuh sewajarnya. Di sini kalau saya lihat di sini tuh panjangnya bisa terbang segini, yang artinya mungkin bisa sampai ke ya kurang lebih 3000 sampai 3200 lah gitu, sekitar area sini. Sorry, ini kepanjangan, kurang lebih tuh segini. Nah, sekitar area sini lah jauhnya nih, tapi dia bisa ke 3000-an dulu nih. Jadi ke sekitar area sini dulu, sekitar 3000 nih kan ada rejection nih di area sini 3 kali nggak kuat nih sebelum akhirnya turun kan gitu. Jadi untuk Breeze ini masih bisa lanjut, dan dia tuh ada kabar yang dia akan masuk ke saham Mercury 45, which is ini tuh menjadi sentimen positif buat saham Breeze, Bank Syariah Indonesia ya. Jadi kurang lebih begitu untuk Breeze. Cara bandemologi kita coba cek, jadi kenapa sih dia naik gila-gilaan kan, kita coba cek. Oke, ini jelas diakumulasi dan MG juga ada masuk ini mungkin buat nyopet ya. Jadi secara bandemologi kurang lebih kita udah tahu kenapa si Breeze terbang gila. Oke, fix diakumulasi. Jadi udah nggak heran untuk si Breeze gitu ya, kenapa dia bisa terbang tinggi. Oke, kita langsung masuk ke saham selanjutnya. Itu saham MTEK ya. MTK ini terkoreksi kemarin tuh ya, dan kalau kita lihat di sini dia udah jebol sebenarnya di sini. Jadi ini udah nggak berlaku di luar skenario, dan di sini tuh dia berpotensi untuk membentuk head and shoulders di sini kalau saya lihat. Jadi karena kita udah melihat begini, terus langkah yang kita ambil tuh gimana kalau kita udah melihat ini seperti ini. Ini kurang lebih aja ya teman-teman ya, pokoknya di sini tuh dia head and shoulders. Kalau dari saya, kalau sudah melihat seperti ini ya udah, berarti dia akan potensi turun ke sekitar area sini. Nih, ini area support kuatnya, mungkin deket-deket di 2200-an bisa mulai mantul nih. Deket-deket sini ada rejection nih soalnya nih. Di sini ada 2 kali rejection. Mungkin ini bisa area yang diperhatikan untuk kalau mau masuk MTEK ya, karena di sini ada rejection 2 area ini. Jadi kita bisa perhatikan area sini gitu. Jadi area dekat-dekat sini udah boleh entry lagi gitu. Jadi penurunannya lumayan dalam gitu, meskipun sudah di area oversold ya stokastiknya ya gitu. MACD soalnya juga dead cost dia, dan kalau misalnya dia memang naik, kalau mau masuk lagi tuh tunggu dia naik dulu, mending sih jangan di sini. Bisa jadi ini false break untuk besok mantul lagi. Kita lihat dulu kondisi bursa gimana, karena MTEK ini juga baper ya sama bursa ya. Maksudnya tuh dia kalau kita lihat tuh akhir-akhir ini ya udah mengikuti bursa, meskipun waktu itu dia kita lihat yang pas bursa lagi amuk-amuknya dia malah asik naik gitu kan dari bawah gitu. Di sini sideways terus naik lagi gitu. Kurang lebih begitu untuk MTEK gitu. Secara bandemologi gimana MTEK? Kita langsung cek aja secara bandemologi gimana. YPDX oke, if buang barang fix. Di sini asing juga kita lihat ada distribusi, so di sini mungkin masih ada potensi penurunan. Tapi kita lihat aja besok gimana. Jadi intinya wait and see untuk si MTEK ini. Oke, kita masuk ke saham F. Saham F ini kekasan ke-8 ya. Jadi kita lihat di sini dia turun terus. Dan kalau menurut saya
Untuk entry gimana? Untuk entry itu lebih baik jangan dulu gitu. Memang di sini ada rejection tapi jangan dulu gitu loh. Dan kalau saya melihat memang di sini tuh udah secara volume memang sepi. Transaksinya tuh volume sepi banget. Di sini tuh ada distribusi yang besar dari volume, jadi kita tanpa membuka Bandarmology pun di sini kita udah bisa lihat dari volumenya juga. Di sini udah aksi distribusi. So untuk saham F ini kita lebih baik jangan masuk. Saya juga nggak masuk sih, maksudnya nggak tertarik. Ya sepi banget, jadi ini nggak, secara Bandarmology juga kurang menarik ya. Transaksinya sepi banget. Gila sih ini sepi, ini pas tanggal berapa ya ini ya? Distribusi besar-besaran tuh di sini nih, ini tanggal 24 Juni. Penasaran cek 24 Juni. Oke, fix. Penggeraknya udah buang barang dan transaksinya sepi. Jadinya ya udah dibanting. Gitu, jadi udah nggak heran lah. Oke, kita masuk ke saham ke-9, PMMP. Ini saya sempat singgung, di sini ada cup handle besar dan selama dia masih ketahan di sini tuh sebenarnya dia masih ada potensi lanjut lagi buat melanjutkan kenaikannya, karena saya melihat ini tuh ada cup handle besar gitu loh. Dan untuk target kenaikannya sendiri sebenarnya jauh, tapi tetap kita harus realistis ya, karena bukan berarti cup handle dia pasti akan naik selalu segitu gitu. Kita melihat kurang lebih segini, jadi agak targetnya sekitar area 600 untuk target jauhnya untuk si PMMP ini. Jadi kalau PMMP kalau mau masuk gimana? Kalau mau masuk kita lihat dulu. Di sini PMMP itu kita melihat di sini tuh dia masih gagal tembus resist terdekatnya. Dan kalau kita melihat di sini, sebenarnya di sini itu dia berpotensi membentuk pinen gitu loh. Dan ketika dia berhasil breakout dari pinen ini, dia tuh akan lanjut lagi naik ke atas atau area ready gitu. Jadi kita wait and see dulu aja. Atau kalau mau masuk cicil boleh sih di 440 gitu. Tapi kalau misalnya dapat barang di bawah 440 lebih bagus, dekat-dekat 430 gitu kalau mau masuk PMMP gitu. Dan kalau kita melihat untuk volumenya juga nggak terlalu signifikan sebenarnya untuk distribusinya gitu. Dan untuk stokastik juga dead cost, MACD juga kita mungkin ada potensi dead cost, jadi kita pantau dulu. Kalau misalnya dia berpotensi dead cost, dia tuh seperti ini kurang lebih. Jadi begitu kita lihat di sini ada trend lainnya, terus kita lihat dari support trennya ya, kita lihat di sini. Jadi kita kurang lebih bisa pantau-pantau dekat area sini. 430 boleh lah, 430, 428 gitu tuh 4 area bagus buat entry. Jadi ketika di sini dia jebol, begitu jebol di sini double top, ya udah kita tinggal buang barang dan stop lossnya tuh nggak jauh gitu. Selama kita pasang stop loss dalam trading pasti bakal aman-aman aja, nggak ada yang namanya nyangkut ya. Oke, selanjutnya kita lihat saham terakhir di sini ada MTDL. MTDL kita lihat di sini dia ada symmetrical yang besar di sini dan baru breakout ya. Kita lihat di sini baru breakout. Di sini baru breakout. Karena dia sudah breakout seperti ini, dia akan coba ke target sini. All time high-nya di sekitar area 2510. Tapi kalau kita lihat di candle sini, dia begitu kena area rambutnya sini ya, ada rejection begitu masuk ke atas. Nah, di sini kita harus perhatikan nih. Jadi kalau misalnya udah punya barang, pasang stop loss tuh di sekitar sini. 2300. Kalau 2300 nggak kuat, berarti dia akan potensi turun lagi ke bawah gitu. Dan kalau kita lihat memang secara stokastik dan MACD ini mendukung ya untuk naik ya. Kita lihat juga gimana Bandarmology-nya si MTDL. Oh iya, tadi kita belum cek Bandarmology-nya si PMMP ya. Tapi kita bisa melihat kok teman-teman secara volume tuh gimana sih gitu ya. Menurut saya ya secara volume kita lihat juga nggak terlalu signifikan buang barang ya. Jadi masih menarik gitu. Kayak kita lihat nih misalnya ini MTDL kita lihat di sini. MG ada masuk 2,8 sama 2,1 gitu loh. Di sini transaksinya juga lumayan 38,5 miliar. Untuk saham MTDL itu lumayan ya. Untuk kita lihat secara volume juga naiknya lumayan gitu, lumayan didukung oleh volume gitu. Secara dengan market cap sekitar 5 triliun dengan transaksi yang menurut saya kita lihat 38,5 miliar itu cukup lumayan gitu. Dan kalau kita lihat contoh kayak PMMP juga nih di sini. Gitu, ini
volumenya kecil karena transaksinya juga kecil gitu loh. Ini transaksinya kecil banget gitu, cuma sekitar 9, nggak kecil-kecil banget sih tapi lumayan kecil gitu loh, sekitar 9 miliar gitu transaksinya gitu, dengan volume yang nggak terlalu signifikan gitu. Jadi PMMP juga masih ada potensi naik gitu. Pokoknya area tadi aja yang saya udah sebut boleh dilirik gitu. Oke teman-teman, kurang lebih itu aja analisa saham hari ini. Jangan lupa buat di komen video ini ya, di like, di komen, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan kalian juga boleh request sih, saya kayak kok request analisa saham ini kok misalnya kayak gitu, boleh. Jadi teman-teman nanti langsung aja request di kolom komentar, nanti saya akan analisa di next video selanjutnya. Oke, saya Jovan, saya pamit dulu. Terima kasih.